Branding merupakan salah satu unsur penting dalam memasarkan sebuah produk. Branding digunakan untuk menetapkan karakteristik dari produk yang akan ditawarkan kepada pasar dan calon konsumen. Oleh karena itu, kami berupaya untuk menyediakan informasi tentang urgensi branding, mulai dari arti branding, alasan, manfaat, tujuan branding, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan branding. Informasi ini kami kemas dalam wujud buku saku yang efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan. Selanjutnya, arti branding. Membahas arti dari sebuah branding tidak terlepas dari 3 istilah yang berkaitan dengan kata branding. 3 istilah tersebut adalah brand, branding, dan branding identity. Brand adalah persepsi luar terhadap perusahaan atau usaha yang dijalankan. Branding identity adalah kumpulan elemen yang digunakan dalam memproses sebuah brand seperti nama, logo, website, dan lainnya. Elemen-elemen ini yang menunjukkan pesan, nilai, dan tujuan dari perusahaan. Kegiatan branding selalu dimulai dalam hal yang paling mendasar seperti menentukan nama, logo, dan desain. Hal tersebut dilakukan karena elemen-elemen tersebut menghasilkan first impression atau kesan pertama dari konsumen terhadap sebuah perusahaan. Branding sangat penting bagi bisnis karena dampak keseluruhannya terhadap perusahaan kita. Branding dapat mengubah cara orang memandang brand kita, dapat mendorong bisnis baru, dan meningkatkan kesadaran brand. Terdapat beberapa area yang digunakan untuk mengembangkan brand, yaitu advertising, customer service, promotional merchandise, reputasi, dan logo. Urgensi branding. Dengan adanya branding, suatu produk atau jasa akan dianggap ada di tengah masyarakat. Di tengah perkembangan zaman dan semakin intensnya kompetisi antar perusahaan, tentunya dibutuhkan suatu pembeda untuk membedakan produk atau jasa terkait dengan kompetitor. Branding berhubungan erat dengan logo, yang merupakan wajah perusahaan. Dengan adanya logo yang mudah diingat dan menjadi suatu identitas bagi perusahaan, tentunya hal tersebut dapat menjadi kesan positif bagi masyarakat. Selain hal tersebut, branding penting karena dapat meningkatkan nilai bisnis suatu perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari masyarakat akan menggunakan produk atau jasa apabila ia merasa familiar dan percaya dengan branding tersebut. Branding ada beberapa. Seperti tentunya dapat membentuk suatu persepsi pada masyarakat. Dengan begitu, masyarakat akan teringat produk atau jasa yang ditawarkan apabila mendengar hal terkait tersebut. Dan dengan branding dapat meningkatkan rasa percaya dari masyarakat. Selanjutnya seperti sebagai pembeda antara produk kita dengan produk kompetitor, karena itu branding yang baik akan lebih mudah dikenal dan dikenal masyarakat. Yang tujuan terakhir, mengendalikan pasar, membuat branding semenarik mungkin untuk menarik daya pikat masyarakat terhadap produk kita sehingga produk kita akan melekat dalam masyarakat dan bisa mengalahkan pesaing. Manfaat branding dapat membuka peluang bagi pemilik produk atau jasa untuk menetapkan harga jual yang lebih tinggi apabila produk tersebut semakin terkenal. Yang kedua, memberikan ketertarikan kepada konsumen. Yang ketiga, menjadi ciri khas suatu produk atau pembeda dengan produk kompetitor. Branding yang baik akan membuat produk kita memiliki ciri khas tersendiri di mata konsumen, sehingga konsumen akan lebih tertarik dengan produk yang dibuat. Dan yang terakhir adalah membangun kredibilitas dan sudut pandang. Saat pertama kali membeli produk dari brand yang kita jual, maka customer akan merasakan manfaat dan keunikan dari produk kita. Pada saat itu juga, customer sudah merasakan bahwa produk kita bagus dan berkualitas, sehingga mereka akan membangun sudut pandang yang baik berdasarkan produk yang kita buat. Membentuk image dan identitas. Banyak para pelaku bisnis yang berlomba-lomba membangun identitas agar produknya terlihat berbeda dan dikenal oleh publik. Produk tidak dapat berdiri sendiri, sehingga pentingnya untuk membangun sebuah identitas di dalam produk yang dapat meningkatkan pengetahuan serta kepercayaan publik terhadap merek. Tentu dalam membangun sebuah identitas memerlukan waktu yang panjang dan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja merek sehingga selaras dengan identitas yang telah dibangun. Sebelum memasuki lebih jauh mengenai citra dan identitas merek, kita harus mengetahui definisi citra dan identitas merek. Citra merek. Menurut Fatmawati dan Soliha, citra merek adalah bentuk asosiasi seseorang yang telah menggunakan suatu produk dan memiliki ingatan terhadap segala pelayanan oleh merek. Citra merek sangat berpengaruh kepada perilaku pembelian konsumen karena apabila citra merek positif akan meningkatkan penjualan produk. Begitu juga sebaliknya, jika citra merek negatif akan menurunkan penjualan produk tersebut.
maka dapat disimpulkan bahwa citra merek merupakan sebuah persepsi positif atau negatif terhadap produk berdasarkan pengalaman seseorang kepada produk, baik barang dan jasa. Dengan persepsi positif seseorang terhadap produk sebuah merek hingga membentuk merek yang kuat, mampu bersaing lebih unggul dan mempunyai lebih banyak preferensi untuk pengambilan keputusan oleh konsumen hingga menciptakan sikap loyalitas terhadap merek. Di sini ada pun beberapa faktor pendukung untuk membentuk citra merek di suatu produk. Yang pertama, kualitas produk yang ingin diberikan kepada konsumen, baik itu dalam hal fungsi maupun citra. Yang kedua, produk dapat diandalkan yang nantinya akan membentuk pendapat masyarakat yang berkaitan dengan merek tersebut. Yang ketiga, produk dapat memberikan fungsi atau manfaat kepada konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Yang keempat, servis yang seperti apa yang akan ditawarkan oleh merek kepada konsumen. Yang kelima, risiko yang akan dihadapi oleh konsumen apabila membeli produk, barang, atau jasa yang sifat risikonya itu bersifat negatif. Yang nomor 6, jangkauan harga produk, baik tinggi ataupun rendah, yang akan konsumen keluarkan dan berdampak pada jangka panjang bagi suatu merek. Next. Bagian selanjutnya, kita akan menentukan unique selling proposition dari Bolurejo. Jadi, suatu produk baiknya memiliki keunggulan atau keunikan dari produk lainnya sehingga dapat memenangkan pasar. Karena bila suatu produk sama dengan produk lainnya yang beredar, maka konsumen akan menganggapnya sebagai produk biasa. Inilah konsep dari USP atau Unique Selling Proposition. Konsep ini menekankan pada melihat potensi, mengangkat, dan mengembangkan keunikan dalam suatu produk dibandingkan produk lainnya. Selanjutnya, ada 3 konsep dalam USP. Yang pertama adalah unique, yaitu menentukan keunikan atau hal apa yang membuat produk kita bisa terlihat berbeda di mata konsumen. Yang kedua selling, yaitu membuat konsumen bisa membeli produk yang kita tawarkan atau dengan kata lain produk kita bisa diterima oleh pasar. Dan selanjutnya adalah proposition atau penawaran yang diterima oleh konsumen. Selanjutnya, ada 3 strategi USP. Yang pertama adalah promosi yang dilakukan menekankan pada keunggulan dan keunikan dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, pernyataan bahwa keunikan yang dimiliki oleh produk kita tidak dimiliki oleh produk kompetitor. Dan yang terakhir, kunci dari USP adalah pengulangan pesan sehingga dapat masuk dan familiar di benak masyarakat atau konsumen tujuan kita. Selanjutnya yaitu Bolurejo USP. Poin pertama, bisnis kue bolu memang telah banyak dijalankan orang, namun siapapun tentu dapat mencoba bisnis dengan produk yang sama, tetapi sedikit berbeda dengan jenis kue bolu pada umumnya. Poin kedua, bisnis ini sangat cocok sekali digunakan terutama untuk UKM masyarakat Bolurejo untuk bisa mencoba menjalankan bisnis kue bolu ini karena tanpa perlu mengeluarkan modal yang besar dalam menjalankannya. Desa Bolurejo dengan hasil pertaniannya yaitu buah naga dapat diproduksi menjadi bolu buah naga. Next. Dalam USP ada 3 poin. Poin pertama yaitu untuk membuat kue bolu yang enak maka digunakan bahan baku kue bolu buah naga dengan kualitas yang bagus dan terjamin keamanannya. Jadi apabila kue bolu ini dikonsumsi maka akan aman untuk para konsumen atau para pembeli. Poin kedua, apabila ingin mendapatkan bahan kue dengan lebih mudah, maka dapat bekerja sama dengan pemasok bahan makanan untuk membuat kue bolu. Maka caranya ialah dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok bahan kue dan makanan supaya bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dan kualitas bahan makanan atau kue yang terbaik. Poin ketiga, untuk mendapatkan lokasi atau tempat dalam menjalankan bisnis menjual kue bolu buah naga ke masyarakat luas, jadi nantinya kue bolu buah naga dapat segera terjual dan juga dikenal oleh masyarakat. Agar kue bolu buah naga merah ini banyak disukai masyarakat, perlu menciptakan aneka jenis kue bolu buah naga merah dengan varian yang lebih beragam dan enak dan bentuk yang unik dan terlihat menarik.
Bagian strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran tentunya memerlukan sebuah desain yang unik supaya dapat dilirik oleh masyarakat. Dalam hal ini, kue bolu buah naga dapat menggunakan packaging yang berwarna tidak biasa, karena kue bolu sendiri identik dengan warna hijau dan coklat. Untuk kue bolu buah naga dapat menggunakan kemasan warna pink atau warna merah atau warna lain yang dikira cocok. Begitu juga dengan bentuk kemasannya, tidak hanya sekedar kotak, tapi bisa juga segitiga, bundar, trapesium, maupun dan sebagainya. Next. Dalam strategi online, tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah metode strategi online cenderung lebih gampang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, mengingat persiapan yang diperlukan relatif tidak begitu banyak. Dalam hal ini, strategi online akan sangat baik ketika diterapkan di daerah perkotaan, di mana daerah perkotaan memiliki infrastruktur internet yang lebih baik daripada daerah desa. Tetapi, kekurangan pemasaran strategi online adalah strategi ini kurang dapat diterapkan di daerah pedesaan, di mana daerah pedesaan biasanya tidak memiliki infrastruktur internet yang cukup memadai, sehingga adaptasi internet itu kurang besar dibandingkan dengan perkotaan. Next. Kebalikannya dengan online, strategi offline memiliki kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya adalah strategi ini dapat menjangkau masyarakat yang secara infrastruktur internet kurang memadai. Dalam hal ini, tentu penduduk desa akan sangat diuntungkan karena dapat menggunakan banner, flyer, billboard, dan lain sebagainya. Akan tetapi, kekurangan pemasaran strategi offline adalah untuk segi biaya dapat sangat tinggi dibandingkan dengan online. Mengingat biaya untuk mencetak banner dan lain sebagainya untuk saat ini cukup tinggi. Sekiranya sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kita susun pada hari ini dapat berguna, dan sekian dan terima kasih.